Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah misteri finansial yang jujur aja cukup bikin merinding. Kita akan menghubungkan satu peristiwa super dramatis di dunia kripto dengan sebuah peringatan resiko global yang mungkin terjadi di masa depan. Ini bukan cuma soal Bitcoin naik turun ya, ini soal sinyal-sinyal tersembunyi di sistem keuangan kita. Kenapa ini penting banget buat kita bahas? Soalnya, kalau kita bisa ngerti guncangan yang terjadi hari ini, kita bisa lebih siap buat menghadapi badai yang mungkin jauh lebih besar. Jadi, dari sini Anda bakal dapat wawasan yang lebih tajam tentang gimana sih geopolitik, kebijakan moneter, dan teknologi finansial itu saling berkaitan dan ujung-ujungnya bisa mempengaruhi keputusan investasi kita semua. Oke, kita mulai ya. 19 miliar dolar, coba deh, lihat angka itu. Biarin meresap dulu sejenak. Ini bukan cuma angka di layar loh, ini nilai yang gede banget, setara dengan PDB beberapa negara. Gila kan? Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ada apa di balik angka fantastis ini. Bayangin ya, uang sebanyak itu, kekayaan sebesar itu, lenyap gitu aja dalam waktu cuma 1 hari. Ini lebih besar dari anggaran tahunan banyak negara berkembang loh. Inilah kisah tentang sebuah gelombang kejut finansial yang masif. Dan apa yang mungkin coba ia sampaikan ke kita tentang masa depan ekonomi global. Anggap aja ini kayak alarm peringatan dini. Jadi ceritanya begini. Pada tanggal 10 Oktober 2025, pasar kripto itu diguncang sama salah satu peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarahnya. Ini bukan sekadar pasar lagi koreksi biasa, bukan. Ini tuh kepanikan massal yang dipicu oleh serangkaian peristiwa yang saling nyambung dan akhirnya menciptakan efek domino yang menghancurkan. Dan di balik angka-angka besar tadi, ada lebih dari 1,6 juta trader. Mulai dari investor retail kecil-kecilan sampai institusi raksasa, semuanya melihat posisi mereka musnah dalam sekejap. Ini sisi manusianya. Mimpi, tabungan, harapan, semuanya ikut terhapus waktu pasar terjun bebas. Nah, yang benar-benar bikin ngeri dari flight ini tuh skalanya. Skala keruntuhannya tuh luar biasa. Ini bukan cuma soal Bitcoin loh. Kehancuran ini nyebar ke semua sudut dunia aset digital. Bayangin, Bitcoin anjlok 12% cuma dalam beberapa menit. Itu flash crash namanya. Keuntungan berbulan-bulan bisa hilang gitu aja. Altcoin lain kayak Ethereum dan Solana, wah lebih parah lagi. Dan total kapitalisasi pasar yang hilang 380 miliar dolar dalam sehari, itu kayak nilai satu perusahaan raksasa menguap gitu aja. Angkel likuidasi 19,1 miliar dolar, di mana sebagian besarnya itu taruhan kalau harga bakal naik, itu nunjukin betapa pasar sama sekali nggak siap dan terlalu banyak main utang atau leverage. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Apa ini cuma karena orang panik aja? Atau jangan-jangan ada kekuatan yang lebih dalam yang sedang bermain di sini? Yuk, kita coba pecahkan misteri ini bareng-bareng, karena jawabannya ternyata membawa kita jauh melampaui dunia kripto itu sendiri. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Well, ini bukan karena satu penyebab tunggal. Ini lebih mirip reaksi berantai yang sempurna. Sebuah badai finansial di mana satu domino kecil jatuh, lalu merobohkan domino berikutnya dengan kecepatan yang dahsyat. Dan ini dia ilustrasi efek dominonya. Semuanya berawal dari satu pengumuman kebijakan dari AS yang mengejutkan. Pasar langsung panik, menganggap ini pemicu perang dagang skala penuh. Langkah kedua adalah reaksi yang wajar. Investor kabur dari aset beresiko tinggi kayak kripto dan lari ke tempat yang lebih aman seperti emas. Tapi, langkah ketiga inilah yang jadi bensinnya. Pasar kripto itu penuh dengan leverage. Jadi ketika harga turun sedikit aja, sistem otomatis langsung memaksa penjualan, yang bikin harga makin anjlok, yang memicu lebih banyak lagi likuidasi. Jadilah sebuah lingkaran setan yang menghancurkan. Oke, jadi geopolitik itu kemicunya, dan leverage itu akseleratornya. Tapi sebenarnya pasar itu sendiri udah rapuh banget, udah kayak di ujung tanduk. Ada sebuah kekuatan lain yang lebih halus, yang udah lama ada, yang bikin pasar ini jadi rentan banget sama guncangan sekecil apapun. Nah, buat ngerti risiko tersembunyi ini, kita perlu sedikit melirik ke dunia riset akademis. Ada para peneliti yang ngembangin indeks namanya Monetary Policy Uncertainty, atau MPU. Gampangnya gini, indeks ini ngukur seberapa nggak pastinya pasar terhadap langkah bank sentral selanjutnya. Misalnya, kalau The Fed ngasih sinyal yang nggak jelas soal kebijakan suku bunganya, MPU ini bakal naik. Dan kalau MPU naik, investor biasanya jadi lebih takut dan lebih hati-hati. Grafik ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Coba perhatiin garis biru, itu indeks MPU-nya. Lihat kan gimana puncaknya sering banget bertepatan sama penurunan imbal hasil Bitcoin yang diwakili titik-titik orange itu?
Riset ini nemuin kalau kenaikan MPU itu punya pengaruh negatif yang signifikan ke Bitcoin. Artinya apa? Artinya bahkan sebelum ada pengumuman tarif perang dagang itu, pasar kripto itu udah tegang duluan gara-gara ketidakpastian kebijakan moneter. Guncangan geopolitik itu cuma kayak percikan api yang nyamber tumpukan jerami yang udah kering. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Apakah kita barusan cuma nonton drama yang terjadi di satu kelas aset aja? Atau jangan-jangan ini adalah babak pembuka dari sebuah krisis yang jauh lebih besar dan lebih luas? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, sekarang mari kita kenalan sama ekonom Komal Srikumar. Beliau adalah presiden dari Srikumar Global Strategies. Nah, menurut beliau, peristiwa kayak kehancuran kripto ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Beliau melihatnya sebagai sebuah pratinjau, sebuah preview dari masalah yang jauh lebih besar yang sedang mengintai ekonomi global kita. Ancaman utama yang diperingatkan oleh Srikumar itu namanya stagflasi. Ini adalah skenario mimpi buruk buat para pembuat kebijakan. Biasanya kan, inflasi tinggi itu terjadi waktu ekonomi lagi ngebut, dan resesi terjadi waktu ekonomi lagi lesu. Nah, stagflasi ini adalah kombinasi paling parah dari keduanya. Harga-harga terus naik gila-gilaan, sementara ekonomi malah macet, nggak tumbuh. Ibaratnya, ekonomi kita kejepit dari dua sisi sekaligus. Jadi, ini dia poin krusialnya. Menurut analisis Srikumar, kita udah mulai melihat bahan-bahan buat badai sempurna stagflasi ini berkumpul. Coba bayangin skenarionya. Inflasi bandel banget, nggak mau turun. Di saat yang sama, resiko resesi makin gede. Sebagian karena ketegangan perdagangan global. Terus pemerintah terus-terusan mencetak uang lewat defisit yang bengkak, dan bank sentral mulai kehilangan kepercayaan publik karena kebijakannya kelihatan lebih kayak nebak-nebak, bukan berdasarkan data yang solid. Nah, ini dia pertanyaan yang nilainya mungkin triliunan dolar. Kalau prediksi suram ini beneran terjadi, di mana para investor bisa melindungi modal mereka? Pertanyaan ini membawa kita ke bagian selanjutnya, di mana kita bakal bahas apa sih dampaknya buat kita para investor yang sekarang udah sadar sama resikonya. Di tengah ketidakpastian kayak gini, pencarian akan aset aman atau safe haven itu jadi makin penting. Tapi kejadian kemarin itu justru memicu perdebatan sengit tentang apa sih yang sebenarnya bisa dianggap sebagai tempat berlindung yang aman. Apakah aset digital yang modern atau justru aset tradisional yang udah teruji oleh waktu? Slide ini nunjukin kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada Bitcoin dan aset kripto lainnya yang sering banget digadang-gadang sebagai emas digital. Ternyata pas dihadapkan sama ketidakpastian di dunia nyata, kinerjanya malah anjlok, volatil banget. Nah, di sisi lain, aset tradisional kayak emas dan perak justru bersinar terang. Mereka benar-benar ngejalanin perang historis mereka sebagai tempat berlindung di kala badai. Dan ini persis seperti yang direkomendasikan oleh ekonom kayak Srikumar. Dan ini nih buktinya. Lihat aja angka-angka ini. Gila-gilaan kan? Di periode yang sama, waktu kripto hancur lebur, logam mulia justru rally luar biasa. Perak meroket 174% ke rekor tertinggi baru. Dan emas, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ditutup di atas level psikologis $4.500 per ons. Data ini jelas banget nunjukin kemana uang pintar itu lari ketika rasa takut menguasai pasar. Kutipan dari Srikumar ini kuat banget dan menyoroti sebuah strategi investasi yang melawan arus. Jadi dia nggak cuma merekomendasikan logam mulia loh, dia juga nyaranin buat nyari peluang justru di tengah krisis. Misalnya di properti atau di utang perusahaan yang bermasalah. Idenya adalah, waktu semua orang panik, aset-aset berkualitas tinggi bisa didapatin dengan harga diskon besar-besaran. Ini strategi yang beresiko tinggi, tentu, tapi imbal hasilnya juga bisa sangat besar. Oke, mari kita lanjut dan lihat gimana semua ini ngebentuk kesimpulan akhir kita. Jadi, gimana caranya kita menavigasi lanskap ekonomi baru yang penuh gejolak ini? Apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari seluruh rangkaian peristiwa ini? Yuk, kita rangkum beberapa pelajaran pentingnya. Pertama, kita jadi sadar betapa rapuhnya sistem global kita. Satu pengumuman kebijakan di satu negara bisa menyebabkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Kedua, kita diingatkan lagi soal bahayanya leverage. Ini kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Ketiga, ketidakpastian kebijakan moneter itu bukan konsep abstrak di buku teks, itu risiko nyata yang bisa menekan aset kita. Dan yang terakhir dan mungkin paling penting, peristiwa ini maksa kita buat mikir ulang. Apa sih arti aman dalam berinvestasi sekarang ini? Dan kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Kalau aset yang dulu dianggap sebagai pelindung masa depan ternyata rapuh dan aset-aset kuno justru kembali jadi primadona, gimana dong cara kita menavigasi masa depan? Jadi, saya mau dengar pendapat Anda.
Apakah kehancuran kripto ini membuktikan kalau narasi emas digital itu udah gagal? Dan dalam menghadapi potensi krisis 2026, Anda lebih percaya sama emas fisik yang bisa dipegang atau sama kode digital di komputer? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Diskusi dari Anda semua sangat kami hargai. Kalau Anda merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka, berlangganan kanal Nalaris, dan bagikan video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.